Bab 106, yang masuk adalah sekelompok prajurit, dipimpin oleh seseorang berbaju ungu. Sesuai perintahnya, para prajurit segera meletakkan tandu pertama di atas ranjang kecil di samping meja toko obat. Minggir, minggir. Beberapa prajurit lainnya mengusir dua pasien yang duduk di bangku panjang, kemudian menyatukan dua bangku tersebut dan meletakkan tandu kedua di atasnya. Tabib itu, yang sebelumnya sedang berbicara dengan Alai Yanzong, langsung berdiri dengan tergesa-gesa. Ia membungkuk dengan penuh hormat kepada pria berbaju ungu itu, memasang senyum penuh kepatuhan, lalu bertanya, "Tuan Telang, ada masalah apa?" Pria berbaju ungu itu tetap berdiri tegak dengan tangan bertumpu pada pedangnya. Wajahnya suram, nada bicaranya dingin dan tegas, dua orang ini terkena lemparan pisau di bahu. Tabib istana yang tidak becus itu sudah mengutak-atiknya semalaman tetapi tidak berhasil mengeluarkannya. "Kami butuh keahlian Tabib Nalan." Mendengar itu, Tabib Nalan segera menghampiri pasien pertama. Ia memeriksa kondisi mata dengan membuka kelopak matanya, lalu meraba nadi, kemudian beralih untuk melihat luka di bahunya. Saat membuka pakaian pasien itu, terlihat luka kecil di bahu kiri, dengan sedikit bekas darah yang sudah mengering. Namun, tidak tampak adanya pisau tertancap di sana. Tabib Nalan terkejut dan langsung bertanya kepada pria berbaju ungu, "Tuan Telang, di mana pisaunya?" "Aku hanya melihat luka kecil sepanjang setengah inci." Pria berbaju ungu itu mendengus dingin, "Tabib Nalan, jangan bilang kamu juga seperti para tabib istana yang tidak becus itu. Pisau itu masih ada di dalam daging." Tabib Nalan semakin terkejut. Ia mencoba menekan bahu pasien untuk mencari sesuatu yang keras, tetapi yang keluar hanya darah segar. Pasien yang awalnya tidak sadarkan diri tiba-tiba menjerit kesakitan, "Aduh!" Lalu langsung pingsan kembali. Tabib Nalan sontak terlonjak kaget dan buru-buru menarik tangannya. Ia menoleh ke arah pasien kedua yang berbaring di bangku panjang, lalu bertanya kepada pria berbaju ungu, "Tuan Telang, apakah orang ini mengalami luka yang sama?" Pria berbaju ungu tetap tanpa ekspresi, menjawab dengan dingin, "Sama." Tabib Nalan segera bergegas mendekat, membuka pakaian pasien kedua, dan melihat luka serupa di bahu kanannya. Ia memeriksa mata dan denyut nadinya, memastikan bahwa orang itu masih dalam kondisi tidak sadar. Lalu, dengan hati-hati, ia menekan area sekitar luka, tetapi tetap tidak merasakan adanya benda asing di dalamnya. Dahi Tabib Nalan berkerut. Ia menoleh ke arah pria berbaju ungu dan berkata, "Ini harus dioperasi untuk menemukan pisaunya." Pria berbaju ungu mengangguk kecil, sebagai tanda setuju. Tabib Nalan segera mengambil peralatan bedah dan obat-obatan, bersiap membersihkan luka pasien pertama. Saat itu, ia melihat Alai Yanzong masih berdiri di samping meja dan langsung memanggilnya, "Hei, kalau kamu bisa melakukan operasi ini, aku akan menyetujui permintaanmu tadi. Tapi kalau tidak bisa, lebih baik jangan merusak reputasiku di sini." Sejak para prajurit itu masuk, Alai Yanzong terus mengamati dengan saksama. Ia segera mengenali bahwa pria berbaju ungu yang memimpin mereka adalah pendekar yang telah melukainya dengan satu pukulan semalam. Sementara dua orang berbaju hitam di atas tandu adalah dua pendekar lain yang juga hadir dalam insiden itu. Dari percakapan mereka dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tabib Nalan, Alai Yanzong menyimpulkan bahwa dua orang itu terluka oleh lemparan pisau. Seharusnya, pisau itu diarahkan ke tenggorokan mereka, tetapi karena mereka mengelak ke samping, pisau itu malah mengenai bahu mereka. Luka itu tidak fatal, tetapi karena dibiarkan semalaman tanpa penanganan, kemungkinan besar telah menyebabkan infeksi dan membuat mereka tidak sadarkan diri. Sementara itu, pendekar berbaju ungu tampak tidak mengalami luka sedikit pun. Jika ia mampu menghindari lemparan pisau Alai Yanzong dengan mudah, maka tingkat kemampuannya sungguh sulit dibayangkan. Alai Yanzong pun semakin berhati-hati dalam menilai kekuatan lawannya ini. Ketika Tabib Nalan memanggilnya, Alai Yanzong segera melangkah ke sisi ranjang. Dengan tampang serius, ia membungkuk untuk mengamati luka pasien, lalu berkata, "Pisau ini telah tertanam di dalam tulang dan kehilangan gagangnya. Jika ingin mengeluarkannya dengan operasi, luka harus diperlebar. Jika dipaksa dicabut dengan tenaga kasar, itu hanya akan memperparah cedera. Meskipun luka bisa sembuh, namun lengan mereka tidak akan bisa digunakan lagi." Pendekar berbaju ungu menatap Alai Yanzong sejenak dengan ekspresi sedikit terkejut, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Mungkin karena Alai Yanzong telah menyamarkan penampilannya, atau mungkin ia sama sekali tidak mengira bahwa orang ini adalah penyusup yang menerobos istana semalam. Ia hanya mengangguk dan berkata, "Seperti yang Tuan katakan,
para tabib istana pun belum bisa menemukan cara untuk mengeluarkan pisau ini. Mereka telah berkutat semalaman, tetapi tidak ada yang berani mengambil tindakan. Kedua orang ini memiliki keterampilan bela diri yang tinggi, kehilangan lengan bagi mereka sama saja dengan kehilangan nyawa. Karena itulah kami datang mencari tabib yang benar-benar mampu menyelamatkan mereka. Mendengar itu, Tabib Nalan memutar bola matanya, lalu bertanya, Tuan Telang, apakah Anda mengetahui bentuk pisau itu? Agar aku bisa merancang metode pengeluarannya dengan lebih tepat. Pendekar berbaju ungu mengeluarkan sebilah pisau dari sakunya dan menyerahkannya kepada Tabib Nalan. Pisau itu berbentuk seperti ujung tombak, runcing di depan dan melebar di bagian belakang. Gagangnya pendek dan memiliki lubang kecil. Begitu melihat pisau itu, Alayanzong langsung mengenalinya sebagai pisau miliknya sendiri. Bagaimana mungkin ini bukan pisau miliknya? Lubang kecil di gagang itu awalnya digunakan untuk mengikatkan kain agar keseimbangan pisau tetap terjaga saat dilempar. Namun, karena keterampilannya sudah mencapai tingkat tinggi, ia justru merasa kain itu menghambat kecepatan pisau saat dilempar, sehingga ia memutuskan untuk melepaskannya. Tabib Nalan mengamati pisau itu dengan saksama, lalu menoleh ke arah Alayanzong dan berkata, aku bisa mengeluarkan pisau ini tanpa perlu memperbesar luka. Bagaimana denganmu? Melihat cara Tabib Nalan berbicara, Alayanzong menyadari bahwa ia sedang menantangnya dalam keterampilan bedah, ingin melihat siapa yang lebih unggul. Maka, ia pun menanggapinya dengan tenang, aku juga bisa. Tabib Nalan tertawa, kebetulan, ada dua orang yang terluka oleh pisau ini, satu di bahu kiri dan satu di bahu kanan, bagaimana kalau kita masing-masing menangani satu pasien? Alayanzong tersenyum tipis dan berkata, aku tidak keberatan. Tabib Nalan mengangkat kedua alisnya dengan penuh percaya diri, lalu bertanya, kamu mau duluan, atau aku yang duluan? Alayanzong tetap bersikap hormat, sedikit membungkuk, lalu berkata dengan tenang, silakan, Tuan lebih dulu. Bab 107. Para prajurit terkejut karena tidak tahu ilmu apa yang digunakan oleh Alayanzong. Para pelayan toko obat pun terkejut karena belum pernah melihat metode operasi seperti ini untuk mengeluarkan benda asing dari tubuh seseorang. Tuan Nalan juga tercengang, jika tadi ia mengira bahwa Alayanzong hanya menebak tentang kehamilan wanita itu, maka sekarang, melihat bagaimana ia mengeluarkan pisau terbang begitu saja, jelas itu adalah teknik yang bahkan dirinya sendiri tidak mampu lakukan. Namun, yang paling terkejut bukanlah Nalan, melainkan pendekar pedang berbaju ungu, Tuan Telang. Ia heran melihat Alayanzong menggunakan tenaga dalam untuk memaksa pisau terbang keluar dari tubuh pasien. Meski dirinya memiliki penguasaan tenaga dalam yang cukup baik, ia tidak yakin bisa mengeluarkan pisau tanpa melukai pasien. Karena itu, sikap Tuan Telang terhadap Alayanzong yang sebelumnya biasa saja kini berubah menjadi penuh perhatian. Sementara itu, luka pendekar pedang berbaju hitam yang kedua tidak mengeluarkan banyak darah seperti yang pertama. Selain darah yang keluar bersama pisau terbang, hanya ada sedikit yang merembes sebelum akhirnya berhenti. Sebenarnya, hal ini terjadi karena Alayanzong sudah lebih dulu menutup titik akupunturnya, kemudian Alayanzong mengambil perlengkapan medis, membersihkan luka, menjahit, mengoleskan obat, dan membalutnya dengan rapi. Semua dilakukan sendirian, dengan begitu cermat dan efisien, setiap gerakannya tampak jauh lebih bersih, cepat, dan terampil dibandingkan Nalan. Yang lebih mengesankan, pendekar berbaju hitam itu tetap dalam keadaan tertidur sepanjang proses, tanpa merasakan sedikit pun rasa sakit. Dengan demikian, perbedaan tingkat keahlian medis antara kedua orang itu terlihat dengan jelas. Rasa terkejut Nalan berubah menjadi kegembiraan. Ia segera mendekat, memberi hormat dengan penuh rasa hormat, lalu tersenyum dan berkata, sungguh memalukan. Aku sungguh tidak mengenali seorang ahli sejati, telah berlaku kurang sopan terhadapmu. Aku, Nalan Delong, meminta maaf kepadamu. Alayanzong membalas hormat dan berkata, Tuan Nalan terlalu berlebihan. Aku hanya menunjukkan sedikit kemampuan sederhana. Setelah bertukar kata sopan, Nalan Delong segera memerintahkan pelayannya untuk mengambil sebuah kursi dan mempersilakan Alayanzong duduk. Sementara itu, pendekar pedang berbaju ungu yang sejak tadi berdiri tampak mengerutkan kening, seolah merasa dirinya diabaikan. Dengan nada dingin, ia bertanya, Tabib Nalan, apakah ada hal lain yang perlu disampaikan? Nalan Delong segera berdiri dan memberi hormat, lalu menjawab, Tuan Telang, sudah selesai. Silakan membawa mereka kembali ke istana dan pastikan mereka beristirahat dengan baik. Tuan Telang melambaikan tangannya, dan seketika itu juga,
belasan prajurit maju untuk mengangkat kedua orang yang terluka keluar dari toko obat. "Hei, Hel Tuan Telang, jangan lupa membayar biaya pengobatannya," seru Nalan Delong. Tuan Telang yang hendak pergi sedikit ragu, namun akhirnya ia tetap mengambil sekantong koin perak dari dalam pakaiannya dan meletakkannya di atas meja. Saat ia menundukkan kepala, matanya tertuju pada pisau terbang yang masih tertancap di papan dinding meja, menembusnya seolah seperti ujung tombak yang menusuk dari dalam. Melihat pisau itu, pikirannya langsung kembali ke kejadian tadi malam, saat pisau terbang yang sama tertancap di dinding batu istana. Ia kembali menatap Alai Yanzong dengan seksama. Saat itu, Alai Yanzong tengah bercakap-cakap dengan Nalan Delong, membahas tentang rencana pengobatan amal bagi para pasien yang membutuhkan. Namun, apa yang menarik perhatian Tuan Telang adalah pedang pendek yang tergantung di pinggang Alai Yanzong, yang membuatnya semakin curiga. Pendekar pedang berbaju ungu mencabut pisau terbang yang tertancap di meja dan melemparkannya ke arah Alai Yanzong. Sejak tadi, Alai Yanzong selalu mengawasi gerak-gerik pendekar pedang berbaju ungu dengan sudut matanya. Begitu melihatnya mencabut pisau, ia semakin waspada. Meski terus berbincang dengan Nalan Delong, pendengarannya tetap tajam dan tak melewatkan sedikit pun suara. Saat mendengar suara pisau melesat di udara, tangan kanan Alai Yanzong dengan cepat mengambil pemberat kayu di atas meja dan mengangkatnya untuk menangkis. Ding! Pisau itu menancap di pemberat kayu. Nalan Delong terkejut dan langsung berseru, "Tuan Telang, apa maksudmu? Apakah setelah Alai Yanzong menyembuhkan luka para prajurit, ia masih harus disalahkan?" Nada bicaranya kini tak lagi penuh hormat seperti sebelumnya. Tampak jelas bahwa ia membela Alai Yanzong. Sebenarnya, pendekar pedang berbaju ungu sudah mulai mencurigai bahwa Alai Yanzong mungkin adalah penyusup yang masuk ke istana tadi malam. Dari postur tubuh dan pedang pendek yang dikenakannya, ada kemungkinan kesamaan. Namun, karena semalam Alai Yanzong menutupi wajahnya, maka ia tidak bisa memastikan. Selain itu, Alai Yanzong tidak bersuara sedikit pun saat menyusup ke istana, sehingga ia tak bisa mengenali dari suara. Untuk membuktikan kecurigaannya, ia sengaja melempar pisau sebagai ujian. Ia menduga bahwa dalam keadaan terdesak, Alai Yanzong akan secara refleks menunjukkan keterampilan bela dirinya, dan dari satu gerakan saja, ia bisa memastikan apakah orang ini adalah penyusup. Namun, di luar dugaannya, Alai Yanzong hanya mengangkat tangan dan menggunakan pemberat kayu untuk menangkis pisau, tanpa menunjukkan jurus apapun. Melihat Nalan Delong langsung mempertanyakannya dengan nada tajam, pendekar pedang berbaju ungu merasa tidak enak untuk melanjutkan tekanannya. Lapun mengibaskan tangan dan berkata, "Aku hanya ingin menguji keterampilan Alai Yanzong," sekaligus mengembalikan pisaunya. Tidak ada maksud lain. Alai Yanzong memahami maksud tersembunyi dari tindakan pendekar pedang berbaju ungu. Ia tahu bahwa kecurigaan telah muncul, tetapi ia tidak menunjukkan kegugupan. Sebaliknya, ia berpura-pura terkejut dan berdiri dari tempat duduknya, menepuk dadanya dengan ekspresi takut sambil berkata, "Tuan Telang, jangan bercanda seperti ini. Kalau bukan karena pemberat kayu ini, aku pasti sudah terluka." Nalan Delong semakin tidak senang. Ia mengerutkan kening dan menyipitkan mata sambil berkata, "Jika Tuan Telang sampai melukai Alai Yanzong, bukankah itu akan mengganggu bisnisku? Toko obat ini adalah tempat untuk menyelamatkan nyawa, bukan tempat untuk bermain pisau. Jika perlu, bagaimana kalau ayahku melaporkan kejadian ini kepada Baginda Raja?" Mendengar itu, pendekar pedang berbaju ungu segera mengibaskan tangan dan berkata, "Tuan Nalan terlalu berlebihan. Tidak perlu merepotkan Tuan Tabib Nalan Senior. Aku berterima kasih karena kalian telah menyelamatkan rekan-rekanku. Jika ada sikapku yang kurang pantas, mohon dimaafkan. Aku tidak akan mengganggu kalian lebih lama. Aku pamit." Setelah berkata demikian, ia memberi hormat, lalu berbalik dan pergi. Namun, sebelum benar-benar keluar dari pintu, ia masih sempat menoleh dan menatap Alai Yanzong sekali lagi. Alai Yanzong, yang sudah menduga ia akan melihat ke arahnya lagi, tidak membalas tatapan itu. Sebagai gantinya, ia hanya membungkuk memberi hormat kepada Nalan Delong sebagai tanda terima kasih. Nalan Delong tidak banyak berbasa-basi lagi. Ia segera memerintahkan dua pelayannya untuk mengembalikan meja panjang ke tempat semula, lalu menyiapkan meja pemeriksaan dan kursi untuk Alai Yanzong agar ia bisa mulai menangani pasien lain. Dua pelayan lainnya mengambil tangga dan naik ke balok kayu untuk mengambil pisau terbang yang tertancap di sana. Kini, ketiga pisau terbang itu telah terkumpul. Nalan Delong menunjuk pisau itu dan berkata, "Apa gunanya ini? Aku tidak berlatih melempar pisau. Buang saja." Selesai berkata, ia hendak membuang dua pisau itu ke tempat sampah.
namun Alayanzong segera menyela, bukankah Tuan Telang tadi berkata ingin memberikannya padaku? Aku merasa ini cukup menarik, biarkan aku menyimpannya. Ia segera meraih pisau itu dan, bersama dengan pisau yang ia ambil dari pemberat kayu tadi, menyimpannya ke dalam kantongnya. Sementara itu, beberapa pasien sudah mulai memasuki ruangan. Nalan Delong segera mengatur pelayannya agar menerima 2 pasien sekaligus untuk diperiksa. Di luar, pasien lain yang masih menunggu mulai bersuara riuh, bingung dengan apa yang sedang terjadi, meskipun telah melihat kemampuan Alayanzong dalam mengetahui kehamilan hanya dengan melihat wajah serta keahliannya mengeluarkan pisau dengan tenaga dalam, Nalan Delong masih merasa penasaran, ingin melihat bagaimana cara Alayanzong mendiagnosis banyak pasien sekaligus. Apakah caranya tetap luar biasa seperti sebelumnya? Namun, begitu ia melihat Alayanzong juga memeriksa nadi pasien seperti dirinya, ia menjadi meremehkan. Dalam hatinya, ia merasa Alayanzong tidak jauh lebih hebat darinya. Rasa angkuhnya mulai muncul, dengan cepat, ia menuliskan resep obat di kertas, menyerahkannya kepada keluarga pasien untuk mengambil obat, lalu berseru lantang, pasien berikutnya. Nada suaranya seolah ingin menunjukkan bahwa ia lebih cepat dalam mendiagnosis pasien dibandingkan Alayanzong, namun, ketika ia melirik Alayanzong, ia terkejut melihat bahwa pria itu tidak menulis resep obat. Sebagai gantinya, Alayanzong mengeluarkan beberapa jarum perak dan menusukkan beberapa titik di lengan serta dada pasien, lalu menyuruh pasien menarik napas dalam. Pasien, seorang lelaki tua yang sebelumnya tampak pucat dan lemah, tiba-tiba tertawa bahagia, memperlihatkan beberapa giginya yang tersisa. Nyeri di dadaku yang sudah bertahun-tahun tiba-tiba hilang. Terima kasih, tabib ajaib, katanya sambil terus membungkuk dengan hormat kepada Alayanzong. Pujian itu membuat Nalan Delong merasa sangat tidak nyaman. Dialah yang selama ini disebut sebagai tabib ajaib, pikirnya dalam hati. Bagaimana mungkin pasien ini memanggil Alayanzong seperti itu? Bukankah itu merampas gelarku? Namun, yang lebih membuatnya tidak senang adalah kenyataan bahwa Alayanzong tidak menuliskan resep obat. Jika pasien tidak membeli obat, maka ia tidak akan mendapatkan 1 keping uang pun, tapi, sejak awal mereka sudah sepakat bahwa ini adalah pengobatan amal. Jika ada pasien yang tidak perlu mengonsumsi obat, maka tidak akan diberikan resep, agar rakyat kecil tidak perlu mengeluarkan biaya yang tidak perlu. Namun, bagi pasien yang benar-benar membutuhkan obat, resep tetap akan diberikan agar toko obat tetap memperoleh sedikit keuntungan. Meskipun hatinya terasa janggal, Nalan Delong tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa membiarkan Alayanzong melanjutkan praktiknya. Bab 108. Saat melihat Alayanzong akhirnya menuliskan resep untuk pasien keempat, Nalan Delong pun menghela napas lega. Begitu melihat keluarga pasien mendatangi meja obat untuk mengambil ramuan dan membayar, ia kembali tersenyum cerah. Wajahnya terlihat seperti lipatan kukusan bakpao yang baru matang, penuh kepuasan, merasa usahanya menyediakan tempat tidak sia-sia, suasana hatinya membaik. Ia menjadi lebih bersemangat dalam melayani pasien, fokus pada pekerjaannya sendiri tanpa lagi memperhatikan atau diam bersaing dengan Alayanzong. Sementara itu, Alayanzong sama sekali tidak menghiraukan perubahan ekspresi Nalan Delong, apalagi peduli dengan isi pikirannya. Ia hanya berkonsentrasi penuh dalam mendiagnosis, mengobati, dan menuliskan resep sesuai kebutuhan. Setelah menangani lebih dari 20 pasien, Alayanzong mendiagnosa seorang yang diduga menderita penyakit menular. Wajah pasien memerah, napasnya tersengal, batuknya tak kunjung reda, tubuhnya lemas, serta disertai demam tinggi. Alayanzong segera menuliskan resep, memperingatkan keluarga pasien untuk melakukan isolasi dan memastikan pengobatan terus dijalankan. Ia juga menanyakan dengan siapa pasien pernah berinteraksi sebelumnya. Pria itu ingat sebentar, lalu berkata bahwa ia pernah bekerja bersama seorang pengungsi, mengangkut barang dalam kelompok 2 orang. Mereka makan dan bekerja bersama, dan pengungsi itu memang sudah mengalami batuk saat itu. Setelah kota ditutup, pengungsi tersebut digeledah dan akhirnya dipindahkan ke Biarawang. Setelah memahami situasi secara garis besar, Alayanzong segera berbalik untuk berbicara dengan Nalan Delong, menanyakan apakah ia juga menemukan pasien dengan penyakit menular. Nalan Delong, yang masih tersenyum lebar sambil menulis resep, dengan percaya diri menjawab, penyakit menular itu dibawa oleh para pengungsi yang melarikan diri. Mereka semua dikumpulkan di biara, dan yang sakit telah dikarantina di rumah masing-masing. Sejak kota ditutup, tidak ada lagi kasus penyakit menular. Namun,
Ala Yanzong merasa ada kemungkinan terjadi kesalahan diagnosis atau ada pasien yang lolos dari pengawasan. Kekhawatiran itu membuatnya bertanya lagi, apakah ada pasien yang mengalami demam bersamaan dengan gejala sesak napas atau flu berat. Nalan Delong menyerahkan resep yang baru saja ditulis kepada keluarga pasien, kemudian dengan santai mengangkat dagunya, membuat kumisnya sedikit bergetar. Dengan nada ringan, ia berkata, pilek, demam, radang tenggorokan, dan sesak napas, di musim semi seperti ini, penyakit-penyakit itu wajar terjadi. Tidak ada yang aneh. Mengapa Ala Yanzong menanyakannya? Apakah ada kekhawatiran tertentu? Ala Yanzong ragu sejenak. Ia tidak ingin menyinggung harga diri Nalan Delong dengan berbicara terlalu biakan. Setelah berpikir sejenak, ia hanya berkata, tidak ada apa-apa. Jika saat ini belum ditemukan kasus penyakit menular baru, maka kita tetap harus waspada dan mencegah penyebarannya. Nalan Delong melambai kepada pasien berikutnya untuk duduk, sambil tetap memeriksa denyut nadi pasien berikutnya. Dengan nada meremehkan, ia berkata, aku juga seorang tabib. Semacam itu tentu sudah kupahami. Melihat sikap percaya diri Nalan Delong, Ala Yanzong memilih untuk tidak berkata lebih jauh dan kembali fokus menangani pasiennya. Dengan kehadiran Ala Yanzong, kecepatan pemeriksaan meningkat 2 kali lipat. Antrean pasien yang sebelumnya panjang mulai berkurang dengan cepat, 1 jam telah berlalu. Setelah mengobati pasien terakhir, Nalan Delong berdiri tegak dan menepuk-nepuk punggungnya yang pegal. Ia melirik tumpukan resep obat di atas meja, lalu tersenyum lebar kepada Ala Yanzong dan berkata, hari ini sungguh merepotkan Ala Yanzong, jika bukan karena bantuanmu, aku pasti harus bekerja sampai tengah hari sebelum bisa beristirahat. Selesai berkata, ia memanggil pelayannya untuk menyajikan teh. Ala Yanzong memang merasa haus, jadi ia tidak menolak dan mulai menyeruput teh bersama Nalan Delong. Nalan Delong tampak sangat bersemangat. Ia mengangkat cangkir tehnya, menyeruput dengan nikmat, lalu mulai berbincang santai dengan Ala Yanzong. Khususnya, ia tampak begitu bangga saat mulai menceritakan latar belakang keluarganya. Ayahnya adalah seorang tabib kerajaan yang dihormati. Setelah Raja Lama wafat, karena usia yang sudah lanjut, ayahnya memilih meninggalkan istana. Karena keahlian medisnya yang luar biasa, Raja Lama pernah menganugerahinya gelar tabib legendaris, sehingga para pejabat kerajaan dari tingkat tinggi hingga rendah sangat menghormatinya. Jika ada urusan, mereka selalu memberinya muka. Nalan Delong sendiri sejak kecil telah menunjukkan bakat dalam dunia pengobatan. Keahliannya hampir setara dengan ayahnya. Namun, ia tidak ingin bekerja di istana melayani keluarga kerajaan, dan ayahnya tidak memaksanya. Maka, ia mendirikan toko obat dan klinik sendiri. Setelah ayahnya pensiun, banyak pejabat kerajaan yang tetap datang ke kliniknya untuk diperiksa. Mereka berpikir bahwa cepat atau lambat pasti membutuhkan jasanya, sehingga mereka mulai memanggilnya tabib ajaib muda. Panggilan itu membuatnya semakin besar kepala, bahkan dalam kasus wabah yang baru ini terjadi, kerajaan mengutus orang untuk meminta saran dari ayahnya. Saat itu, ia ikut serta dalam pemeriksaan pasien dan menyusun resep obat bersama sang ayah. Kini, para tabib kerajaan yang merawat pasien di Biarawang menggunakan resep yang dibuat olehnya dan ayahnya, meskipun ayahnya telah mundur dari istana. Namun para pejabat kerajaan masih sering meminta bantuannya. Jika ada selir raja yang sakit, mereka masih bersedia mengundangnya secara khusus. Bahkan, meskipun raja yang sekarang dikenal sebagai pribadi yang kejam dan temperamental, ia tetap menghormati ayahnya. Hanya kepada tabib legendaris, raja tidak pernah menunjukkan kemarahannya, karena pengaruh besar ayahnya. Nalan Delong menjadi pribadi yang angkuh terhadap para pejabat, meskipun di permukaan ia tetap menunjukkan kesopanan. Namun, dalam hatinya, ia tidak terlalu menaruh hormat kepada mereka. Saat pendekar berbaju ungu, Tuan Telang, pertama kali datang, Nalan Delong bersikap sangat sopan. Tetapi begitu ia merasa tidak perlu tunduk, sifat aslinya yang congkak muncul kembali. Mendengar cerita itu, Ala Yanzong mengikuti alur pembicaraan dan bertanya lebih lanjut tentang pendekar berbaju ungu tersebut. Nalan Delong kembali menggeleng-gelengkan kepala dengan penuh percaya diri, lalu mulai bercerita lagi. Pendekar berbaju ungu itu bernama Telang Er. Ia adalah salah satu ahli bela diri istana dalam. Ia sering membawa bawahannya yang terluka ke klinik ini. Para tabib kerajaan sering kali gagal menangani luka-luka aneh dan rumit yang dialami para pendekar istana. Namun, tabib ajaib muda Nalan Delong selalu berhasil menyembuhkan mereka, dan karena itu, kepercayaan dirinya semakin melambung tinggi. Melihat tidak ada lagi pasien yang datang berobat,
Alayanzong memutuskan untuk pergi ke biara Wang guna meninjau langsung kondisi wabah di antara para pengungsi. Mendengar niatnya, Nalan Delong tertawa kecil. Kumisnya sedikit terangkat saat ia menyipitkan mata dan berkata, "Kalau begitu, aku harus menulis sebuah surat pengantar untukmu. Aku akan menuliskan bahwa kamu adalah utusanku. Kalau tidak, bukan hanya prajurit patroli di jalan yang akan mengusirmu pulang, bahkan pintu biara pun tidak akan bisa kamu masuki." Alayanzong merasa gembira mendengar hal itu. Bukankah ini sama saja dengan mendapatkan izin perjalanan resmi? Dengan begitu, perjalanannya akan lebih mudah. Maka, ia segera berkata, "Bagus sekali. Itu sangat membantu." Nalan Delong mengambil kertas dan kuas, menulis surat pengantar dengan cepat, lalu melipatnya dan menyerahkannya kepada Alayanzong. Setelah berpamitan dan berjanji akan kembali untuk melanjutkan pengobatan ama, di sore hari, Alayanzong pun bergegas pergi. Sementara itu, Nalan Delong, tanpa banyak basa-basi, langsung kembali ke dalam toko obatnya, menyelipkan surat pengantar lain ke laci sebelum mulai menghitung perolehan peraknya dengan penuh kegembiraan. Adapun Alayanzong, ia mencari toko obat bukan semata-mata untuk beramal. Tujuan utamanya adalah memanfaatkan tempat dan sumber daya yang ada. Sebagai orang yang baru tiba di kota ini, jika tidak ada jaringan dan fasilitas yang bisa digunakan, bagaimana mungkin ia bisa mulai memeriksa pasien dan mendapatkan obat-obatan? Kesepakatan dengan Nalan Delong memberinya sumber penghidupan sementara. Ia kini tinggal di rumah Andi Singer dan tidak bisa terus-menerus mengandalkan kebaikan tuan rumah tanpa memberikan timbal balik. Paling tidak, ia harus bisa memperoleh sedikit uang untuk menopang hidupnya. Namun, lebih dari itu, hatinya tergerak oleh rasa iba. Sebagian besar para pengungsi yang kini dikarantina adalah orang dari tanah kelahirannya, kota pesisir Ania. Mereka telah terpisah sekian lama, dan ia tidak tahu bagaimana kondisi mereka sekarang. Jika benar ada wabah yang menyebar di sana, ia harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dengan membawa surat pengantar dari Nalan Delong, perjalanan Alayanzong menjadi lebih lancar. Setiap kali bertemu prajurit patroli, ia hanya perlu menunjukkan surat itu, dan mereka tidak lagi bertanya-tanya. Setelah melewati 2 ruas jalan ke arah barat dan berjalan sedikit ke utara, ia tiba di biara Wang. Meski bernama biara Wang, tempat ini bukanlah milik keluarga bermarga Wang. Sebaliknya, ini adalah biara kerajaan, sebuah tempat ibadah yang diperuntukkan bagi ritual keagamaan keluarga kerajaan. Bangunan biara ini megah, berdinding merah dengan atap hijau berlapis emas. Pilarnya menjulang tinggi, dihiasi ukiran naga dan burung phoenix, dengan paviliun serta menara yang memperlihatkan kemegahan khas istana kerajaan. Alayanzong sempat bertanya-tanya, mengapa para pengungsi ditempatkan di sini. Biara ini jelas merupakan tempat suci bagi keluarga kerajaan, mengapa justru dipakai untuk menampung para pengungsi yang bahkan sebagian di antaranya adalah orang sakit. Namun, begitu ia berhasil masuk ke dalam biara dan melihat keadaan di dalamnya, ia segera memahami alasan di balik keputusan ini. Bersambung